وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصول وفروئهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadil khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala wa huwa hadithun hasanun rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Anna Daraqutni mansubun li Daril Qutni haratun kabiratun bi Baghdad wa anna ismahu Ali ibn Umar wa huwa sahibus sunan wal ilal wal afrad wa ghairiha wa kana awhada asrihi fil hifzi wal fahmi wal wara'i. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan anugerahnya. Salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi, yang kami muliakan Al-Habib Alwi mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi, para habaib, para asatidz, Ustaz Jamal wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali memulai kajian di Masjid Al-Muttaqin, meneruskan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai kepada pembahasan biografi salah satu tokoh ulama hadis yang bernama atau terkenal dengan sebutan Al-Imam Ad-Daraqutni. Al-Imam Ad-Daraqutni termasuk salah satu ulama besar di dalam bidang ilmu hadis. Nah, ulama-ulama hadis ini istimewa. Saking istimewanya mereka sehingga ditulis satu kitab khusus terkait keistimewaan ulama-ulama hadis. Ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi berjudul Syaraf Ashabil Hadis, yang artinya kemuliaan
ulama-ulama hadis. Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Asasiyah tentang ilmu mustalah al-hadis, di bagian awal kitab tersebut beliau menulis satu bab khusus terkait keutamaan ulama hadis, kelebihan ulama hadis. Yang pertama, ulama hadis ini adalah sekelompok orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasul? Artinya semua ulama juga dekat, ya. Tapi kelebihan ulama hadis, yaitu mereka lebih dekat kepada Nabi karena ilmu yang mereka bahas berkaitan tentang Rasulullah SAW. Setiap waktu yang mereka baca sabda-sabda Nabi, yang mereka baca adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Semua ilmu hadis itu membahas tentang Nabi SAW. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasul SAW. Begitu juga mereka adalah orang-orang yang setiap harinya membaca salawat kepada Rasul SAW. Kalau ada yang membaca hadis 100 hadis, berarti 100 salawat, karena setiap kali menukil sabda Nabi diiringi dengan salawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibaca 100 hadis 100 salawat, 200 hadis yang dibaca 200 salawat. Itu di luar bacaan salawat tersendiri. Nah, sehingga Abu yang mengatakan mereka termasuk ulama-ulama yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Agrabun nasbi yaumal qiyamati aktsarum aliyya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat, mereka adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Dan ulama-ulama hadis termasuk orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya mereka baca, banyak di antara mereka menulis salawat itu dalam kitab-kitab hadis mereka. Kelebihan kedua ulama hadis, di hari kiamat wajah mereka bercahaya. Di hari kiamat wajah mereka bercahaya, sebab Nabi telah berdoa secara khusus kepada orang-orang yang menghafal sabda-sabdanya, diberikan cahaya di wajahnya di hari kiamat. Nadarallahu mra'an sami'a maghalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha farubba muballagin aw'a min sami'. Yang artinya, semoga Allah berikan cahaya di wajah seseorang. Ini sabdanya Rasul, dan ini masuk kepada doa. Nabi katakan, semoga Allah berikan cahaya kepada seseorang yang mendengar sabdaku, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Ada kalanya yang disampaikan lebih faham daripada yang mendengar secara langsung. Doa Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang ingin mendapatkan doa ini secara khusus, doa secara khusus dari Rasul, maka dia menghafal sabda-sabda Rasul SAW. Para ulama selalu memotivasi kita, ulama hadis, paling kurang 40 deh. Ada 40 hadis di dalam kepala kita.
Karena ada beberapa riwayat keistimewaan orang yang menghafal 40 hadis Rasul SAW. Man hafidha ya, arba'ina hadithan min amri ummati ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati fi jumratil ulama'i wal fuqaha'i atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa orang yang menghafal 40 hadis berkaitan dengan perkara agama ini, maka Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kelompok para ahli fikih dan para ulama. Nah, jadi hadis, memang ini ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini mereka menyatakan lemah, dhaif, tapi hadis semacam ini jumlahnya banyak sehingga yasuddu ba'duha ba'da ya, riwayat-riwayat ini memperkuat riwayat yang lain sehingga naik kepada derajat hadis hasan li ghairihi, hadis hasan karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan ini bab fadilah amal, diperkenankan untuk kita mengamalkannya. Nah, sebab itulah ulama-ulama ahli hadis menulis kitab arba'in, 40. Termasuk kitab yang kita bahas Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu termotivasi daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Arba'in itu banyak, bukan hanya Al-Arba'in Nawawiyah. Memang yang terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah karena Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis dari segala aspek pembahasan dalam agama Islam. Makanya istimewa. Ya, dalam 40 hadis ini ada bab akidah, bab fikih ada, bab tasawuf ada. Jadi cukup lengkap. Nah, ulama-ulama terdahulu biasanya mengumpulkan 40 hadis, fokusnya kepada satu permasalahan. Ada 40 hadis tentang apa? Syukur. Jadi semua hadis yang jumlahnya 40 itu kontennya itu membahas tentang syukur. Ada hadis yang membahas tentang zuhud. 40 hadis membahas tentang zuhud. Hadis-hadisnya memuat konten tentang zuhud. Ada hadis yang membahas tentang kota, 40 kota, dari 40 sanad, dari 40 sahabat, dari 40 guru, dari 40 kota, yang disebut dengan hadis Al-Arba'in Al-Buldaniyah, ya, karangan Al-Hafiz Ibnu Asakir. Begitu juga karangan Syekh Yasin Al-Fadani, ya, dan masih banyak. Uniknya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terkenal, semua hadis yang membahas tentang ilmu-ilmu di dalam agama Islam dikumpulkan menjadi satu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka ini salah satu kitab Arba'in yang populer dan qabul, ya, diterima oleh umat Islam syarqan wa gharba, baik di timur maupun di barat, karena mungkin musannifnya begitu ikhlas dalam menulis kitab tersebut. Nah, jadi paling kurang 40. Kalau gak bisa 40, adalah hadis yang dihafal. Yang paling gampang kan innamal a'malu binniyat, tapi tuntas. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Begitu. Kalau hanya innamal a'malu binniyat, ya, anak SD juga bisa, pendek. Hadis dituntaskan, hadis itu utuh. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim, dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Nah, jadi ulama hadis punya kelebihan itu, diberikan cahaya di hari kiamat. Kelebihan yang ketiga ulama hadis, Nabi menyebutkan mereka sebagai khulafai, pelanjut tugasku, kata Nabi. Ya, khulafai, penerus-penerusku.
Itu ahli hadis. Riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasul pernah berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifah-khalifahku. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasul, siapa khalifah-khalifahmu? Nabi bersabda, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunahan nas. Khalifah-khalifahku adalah orang-orang yang datang setelahku, yang mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mereka mengajarkan hadis-hadisku kepada manusia atau kepada umat Islam. Nah, mereka itulah adalah khalifah-khalifahku. Ini Nabi khususkan kepada siapa? Al-muhaddithun. Makanya yang disebut ulama itu hanya 3 golongan. Yang disebut ulama itu dalam terminologi ilmu agama Islam itu hanya 3 orang, yaitu al-fuqaha wal mufassirun wal muhaddithun. Ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hadis, dan ulama-ulama ahli tafsir. Ada ulama, jadi ulama ini sudah menjadi bahasa, dalam bahasa Indonesia sudah dianggap seorang yang berilmu agama Islam. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, ilmuwan itu disebut ulama juga. Ahli kimia disebut ulama ahli kimia, ahli matematika disebut ulama ahli matematika. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi dalam ilmu agama Islam, ulama itu adalah 3 kelompok tadi. Sehingga dikatakan seandainya ada wasiat, ada orang wasiatkan, saya wasiat harta saya ini kalau saya meninggal, saya wasiatkan diberikan kepada para ulama. Yang dapat hanya 3 golongan itu, al-fuqaha wal muhaddithun wal mufassirun. Ada seorang ahli ilmu bahasa Arab, dia kuasai ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, dia kuasai, sehingga disebut dengan gelar ulama ahli bahasa Arab. Seandainya ada yang wasiatkan, ini harta saya kalau saya meninggal diberikan kepada para ulama, yang ahli bahasa Arab gak dapat bagian, karena belum bisa disebut sebagai ulama. Kenapa demikian? Sebab dalam keilmuan itu dibagi 2, ada namanya ilmu wasail, ada namanya ilmu maqasid. Ilmu wasail itu adalah ilmu perantara, bukan tujuan. Yudras li ghairi, yudrasu li ghairihi. Ilmu perantara itu kita belajar, tujuannya bukan ilmu itu, tapi ilmu itu kita belajar sebagai alat untuk menyampaikan ke ilmu inti. Nah, ilmu yang kedua namanya ulumul maqasid, ilmu inti. Ilmu inti itu tafsir, hadis, fikih. Ada yang nambahkan juga tauhid dan tasawuf. Ya, tasawuf disebut sebagai ruhuddin, ruhnya agama. Nah, ilmu-ilmu yang lain, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantik, ya, ilmu jarhi wa ta'dil dan seterusnya, itu sebagai ilmu perantara. Dia bukan tujuan, dia perantara untuk menyampaikan kita ke ilmu inti tersebut. Makanya ulama-ulama yang disebut sebagai ulama yang sebenarnya adalah yang ahli di dalam ilmu inti. Ilmu fikih, tafsir, hadis. Yang wajib 3, tauhid, fikih, tasawuf. Nah, itu pembagiannya. Ya. Kemudian kelebihan ulama hadis yang keempat, mereka menjadi orang-orang yang menjaga keaslian agama Islam. Agama Islam ini coba diganggu, coba diotak-atik, coba dirusak sudah sejak lama. Masuk orang-orang yang pura-pura belajar agama Islam, tapi tujuannya untuk merusak agama Islam dari dalam.
dibuat riwayat-riwayat palsu, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Nah, kelompok ulama hadis ini sangat ketat menyeleksi apakah ini benar dari Nabi, diseleksi. Oh, ternyata ini bukan dari Rasul, ini palsu. Ini yang mengatakan fulan, wah ini fulan, dan seterusnya. Nah, ini kelompok ini yang secara khusus adalah ulama-ulama ahli hadis. Jadi mereka masuk ke mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa disebut mukjizat? Coba lihat berapa juta hadis yang ditulis. Bahkan bukan hanya sekedar ditulis, dihafal. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu manusia yang ucapannya dihafal oleh orang sebanyak sabda Nabi Muhammad SAW. Sebutkan satu tokoh besar di dunia ini yang ucapannya itu dihafal. Kurang lebih 1 juta sabda beliau dihafal. Belum yang dicatat. Lebih luar biasa lagi, apa yang beliau sabdakan itu punya mata rantai sanad. Dan setiap sanad tidak tersembunyi, dikenal siapa orangnya. Kalau orang ini alim disebut alim, bahkan secara fisik disebutkan oleh ulama hadis. Ini orangnya ganteng, ini jenggotnya putih, ya ini hidungnya pesek, ini hidungnya mancung. Mereka bukan maksud untuk menghina, tidak, tapi menjelaskan sejelas-jelasnya siapa sih orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Bahwa sanad ini valid, benar-benar terhubung kepada Rasul Muhammad SAW. Itu gak dimiliki oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi itu mukjizat. Ya. Kata Nabi, yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Senantiasa agama ini akan dijaga. Setiap generasi muncul orang-orang jujur terpercaya, yaitu ulama hadis. Kata Abu Ya Said Muhammad, apa tugas mereka? Mereka menafikan, ya, yanfuna anhu, menafikan, yanfuna, ya, menafikan daripada takwilan atau tafsiran dari orang-orang ekstrim, dan juga intihalal mubtilin, orang-orang yang pura-pura belajar ilmu agama Islam, niatnya ingin merusak agama Islam. Ini yang menjaga, mengkonter adalah mereka, ulama hadis. Dan yang ketiga, ta'wil al-jahilin, juga mereka memperbaiki daripada ta'wilan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh. Nah, ini tugasnya para muhaddisun. Ya, nah, Imam Daruqutni termasuk daripada ulama hadis. Nah, istimewanya ulama hadis ini Allah Ta'ala jadikan merata. Di setiap negara Islam ada tokoh ahli hadis, ya, bahkan bukan di negara-negara Arab, hampir semua negara Islam di situ ada ahli hadis. Banyak jumlahnya, tapi yang ternama ada beberapa nama. Misalnya di Turki dulu ada ulama hadis namanya Syekh Miglati, orang Turki. Kemudian Kutubu Sitta, itu ada yang dari Afghanistan, Al-Imam Abu Daud. Ada dari Iran, Imam Nasai, Ibn Majah. Bahkan ada dari Uzbekistan, Imam Bukhari dari Uzbek. Imam Muslim juga wilayah Persia. Kemudian juga ada yang di Indonesia, orang Indonesia, muhaddis, musnid, Syekh Yasin Al-Fadani. Ada yang di Maroko, ya, Said Abdullah Al-Gummari, Said Ahmad Al-Gummari, Said Abdul Hayy Al-Kattani. Yang di Makkah ada Said Alwi Al-Maliki, ada Said Muhammad Al-Maliki, ada Syekh Hasan Masyad, dan banyak Syekh Hamdan, ya, Al-Masri, ya, di Mesir, apalagi Ibn Hajar Asqalani, Al-Imam Suyuti. Jadi sengaja Allah Ta'ala, ya, jadikan para ahli hadis itu merata di negara-negara Islam sejak zaman dulu sampai saat ini masih ada. Nah, itu mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, salah satunya yang ada di Baghdad,
Imam Daruqutni. Imam Daruqutni ini kelahiran tahun 306 Hijriah. 306 Hijriah. Wafat 385 Hijriah. Beliau waktu itu lahir di tempat yang namanya tadi, ya, Daruqutni itu nama kampungnya. Nama kampungnya Daruqutni. Dan di masa beliau hidup memang Baghdad menjadi pusat keilmuan Islam. Di Baghdad waktu itu pusat keilmuan Islam. Nah, beliau belajar saking banyak ulama yang ada, ya, sampai beliau berangkat juga ke Mesir, ke Syam. Nah, ini tradisi ulama hadis di masa lampau, entah dari mana punya semangat yang luar biasa, menempuh perjalanan jauh hingga berbulan-bulan, sekalipun hanya mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kalau pakai akal sehat, kok bisa ada semangat semacam itu? Ini Allah Ta'ala yang atur nih. Ini generasi ini sudah tidak ada di zaman kita. Siapa yang bisa jalan kaki berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya mencari 2-3 hadis? Imam Ahmad dari Baghdad jalan kaki ke mana? Ke Son'a, ke Yaman. Hanya dapat 3 atau 4 hadis. Ketemu guru ini, Syekh Abdul Razak Son'ani, ngasih 1 hadis. Udah terima. Kadang 1 hadis sudah cukup, balik lagi. Nah, Imam Daruqutni demikian juga, melakukan perjalanan sampai ke Mesir, sampai ke Syam. Begitu juga ulama hadis lainnya, Imam Tabrani. Semua itu adalah orang-orang yang mencari hadis jalan kaki, kadang naik kendaraan unta, bermil-mil, berbulan-bulan perjalanan itu hanya untuk mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditadwin, maka disebut oleh ulama hadis ini marhala tadwin, ya, fase penghimpunan hadis. Jumlah ulama hadis sangat banyak. Dari mana semangat ini bisa ada kalau bukan dari pemberian Allah? Nggak ada yang bayar. Bahkan mereka itu banyak yang melakukan perjalanan mencari hadis Nabi. Untuk beli tinta sama pena di zaman itu lumayan mahal. Mereka rela membeli tinta dan pena untuk mencatat hadis, sekalipun itu uang makan. Mereka hari itu tidak makan. Jadi mengorbankan harta mereka untuk membeli pena dan tinta hanya untuk menulis hadis Nabi Muhammad, sekalipun mereka rela tidak makan karena uangnya sudah tidak ada, habis beli tinta sama pena. Ini bukan orang-orang sembarangan. Memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk mewujudkan apa yang Allah firmankan, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikir. Adz-dzikra di situ Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pula yang akan menjaganya lewat mereka. Haratun kabiratun di Baghdad. Nah, beliau tinggal di perkampungan yang besar di Baghdad, namanya Daruqutni, maka dinamakan dengan Imam Daruqutni. Sejak usia 9 tahun sudah mulai mendalami ilmu hadis Rasulullah SAW. 9 tahun. Yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka menghadiri salah satu majlis seorang ulama hadis, itu Imam Daruqutni ikut dari belakang, pegang roti, masih anak-anak. Terus mereka katakan, mau kemana? Mau ikut belajar hadis. Akhirnya beliau ikut. Semuanya yang hadir orang dewasa, beliau anak kecil. Di masa itu seorang guru ahli hadis mendiktekan hadis. Dan yang mereka diktekan bukan hanya matan hadis, tapi sanad. Bukan hanya isi hadis, tapi sanad periwayat yang nanti terhubung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Nah, Imam Daruqutni hanya dengar, gak bawa buku, gak bawa pena. Mendengar sampai selesai.
itu majlis. Ada yang bercanda ke beliau karena masih anak-anak. Hafal tadi? Enggak bawa buku, enggak bawa pena. Kata Imam Daraqutni, iya alhamdulillah saya hafal tadi. Nah, yang bercanda ini pikir mungkin anak-anak, dia juga mungkin ngomong bercanda. Dia kan tulis tuh yang tadi itu, yang bercanda itu tulis hadis. Coba kamu ulangi hadis tadi. Diulangi sama Imam Daraqutni. Dari sanadnya, hadis pertama sanadnya anfulan matanya begini, Rasul bersabda begini, sampai 18 hadis semuanya gak meleset. Itu Imam Daraqutni. Ayah beliau ahli qiraah, seorang ulama juga dan seorang periwayat hadis yang fiqh. Imam Zahabi bahkan menyebutkan di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah bahwa Imam Daraqutni ini diberikan gelar Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujawid. Al-Mujawid itu orang yang ahli ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu baca Al-Quran. Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujawid Syekhul Islam, guru besar dalam agama Islam. Alamu, seorang yang alim dan jenius, kata beliau. Bukan hanya alim tapi juga sampai ke level seorang yang jenius. Al-Muhaddith, seorang ahli hadis. Al-Muqri', ada yang menambahkan juga Al-Faqih, seorang ahli fikih. Al-Hafiz minimal 100.000 hadis. Man hafidha mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada. Beliau yang diberikan gelar Al-Hafiz menghafal hadis 100.000 hadis, isi hadis beserta sanadnya, matannya beserta sanadnya. Bahkan yang mengatakan beliau itu seorang ahli fikih, Al-Faqih, karena salah satu guru beliau bernama Syekh Abi Sa'id, itu seorang ulama ahli fikih bermazhab Syafi'i, ya. Abi Sa'id. Nah, dan kitab Sunan yang beliau tulis, ya, nama juga kitab Sunan, itu adalah kitab hadis yang bertemakan fikih, hadis-hadis yang membahas tentang masalah fikih, maka disebut Sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, termasuk Sunan Ad-Daraqutni. Ya, Kitabul Hadithi Al-Murattab ala Abwabil Fiqh. Kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Jadi beliau ahli fikih, ahli qiraah, bahkan bisa dikatakan sebagai musnid. Musnid adalah man yarwil haditha bi isnadih, orang yang menghafal hadis atau meriwayatkan hadis dengan sanad-sanad, namanya musnid. Jadi musnid itu makin jauh masanya dengan Nabi, makin banyak hafalannya. Soalnya yang hidup di zaman kita musnid, ya, Syekh Yasin Al-Fadani tahun 90-an terkenal beliau sebagai musnidud dunya. Beliau jika meriwayatkan satu hadis, karena beliau seorang musnid, itu beliau akan menyebut hadis ini saya dapat dari guru saya fulan. Nah, guru saya dapatnya dari gurunya. Itu disebut secara berurutan dari masa ke masa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu disebut dengan musnid. Ya. Al-musnidu yarwi al-haditha bi isnadihi. Ya. Dan musnid ini banyak. Ada dulu di Hadramaut dari kalangan habaib, penulis kitab Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah, namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Itu salah satu musnid di kalangan habaib, ya, ahli hadis, bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, di Maroko musnid banyak, termasuk Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, Said Ahmad bin Siddiq Al-Gummari, ya, dan masih banyak, Syekh Zamzami, banyak tuh. Nah, mereka menulis kitab sanad hadis, itu sudah hal yang biasa.
hadis punya sanad itu memang sudah biasa. Artinya di kalangan ulama hadis itu bukan hal yang aneh. Nah, saking hebatnya ini agama, bahkan sanad kitab itu pun ditulis. Kita belajar kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Berapa ratus tahun tuh masa antara kita dengan Imam Nawawi. Nah, ketika mempelajari kitab Imam Nawawi dari guru yang bersanad, ini sanadnya bukan hanya hadis, tapi sanad kitab itu pun ada. Akan disebut, ini saya belajar kepada guru saya fulan, guru saya belajar kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada musannif hadzal kitab, bersambung kepada pengarang kitab ini. Itu luar biasa ya. Imam Syaukani menulis kitab Ithaful Akabir bi Isnadi Dafatir, yang mengumpulkan sanad-sanad kitab, tulis oleh Imam Asy-Syaukani. Baik. Dan Imam Daraqutni ini, Ad-Daraqutni, nama aslinya adalah Ali bin Umar. Nama aslinya Ali bin Umar. Wa huwa sahibus sunan wal ilal. Beliau pemilik kitab As-Sunan. Ya, ini kitab Sunan ini sudah dihitung hadisnya sekitar 5.000 hadis. Jumlah hadisnya ada sekitar 5.000 hadis. Beliau mendapatkan 5.000 hadis, belajar kepada sekitar 300 orang guru. Gurunya 300 orang. Ya. Dan hadisnya yang beliau riwayatkan bervariasi. Ada hadis derajat yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Sengaja beliau paparkan untuk bisa menilai hadis satu persatu. Wal ilal, beliau juga memiliki kitab Al-Ilal. Kitab Ilal ini adalah salah satu bidangnya, namanya ilmu ilalil hadis. Ini cabang ilmu hadis. Salah satu ilmu hadis, cabang ilmu hadis yang sulit itu adalah ilmu ilalil hadis. Kenapa dikatakan sulit? Karena ulama-ulama mayoritas sudah menyatakan hadis ini sahih, tapi ada beberapa ulama mengatakan tidak, ini tidak sahih. Dan dia harus buktikan kok bisa dinyatakan tidak sahih. Dia akan menyerangkan dari sanadnya dan juga matannya. Itu disebut ilal, ilmu ilal hadis. Nah, cabang ilmu hadis ada ratusan cabang. Cabang ilmu hadis, kata Said Hazimi, itu lebih dari 200 cabang ilmu, hanya membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afrad, ada kitab afrad, wa ghairiha, dan kitab-kitab lainnya. Wa kana auhada asrihi fil hifdzi wal fahmi wal wara. Beliau salah satu ulama di masanya yang terkenal memiliki hafalan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa, dan sangat wara, ya, sangat berhati-hati terkait hukum Allah. Ya, ulama-ulama hadis yang mereka orang-orang soleh, ya, sehingga dikatakan kitab-kitab hadis jika kita baca dari sanadnya kemudian matannya, seperti Sahih Bukhari misalnya, setelah hatam kita doa itu mustajab, karena kita sedang menyebut nama-nama para wali. Periwayat hadis itu mereka adalah diyakini sebagai auliyaillah. Karena syarat sebagai periwayat hadis itu diantaranya adalah orang yang jujur, tidak melakukan dosa, sekalipun dosa kecil, dan segera bertobat, dan terkenal orang soleh, terkenal sebagai ahli ibadah, hafalan yang kuat, dan seterusnya. Ini kan syarat seorang wali, bukan hanya syarat para periwayat hadis. Nah, sehingga kitab Sahih Bukhari itu dijadikan sebagai kitab yang dihatamkan, terutama di bulan Rajab, oleh para ulama-ulama yang ada di Yaman dan di beberapa tempat, terutama di Zabid, ya. Setelah mereka hatamkan, mereka doa, dan diyakini atas pengalaman para ulama terdahulu bahwa salah satu kitab yang paling ampuh menolak bala adalah kitab Sahih Bukhari.
Dibacakan hatam kemudian berdoa. Kenapa? Karena itu adalah sabda-sabda Nabi SAW disertai dengan menyebutkan nama-nama orang soleh. Inda dzikri solihin tanzilu rahmah, kata ulama. Menyebutkan nama-nama orang soleh, rahmat Allah turunkan, kasih sayang Allah turunkan. Itu. Wakila lahu, ada yang berkata kepada Imam Daraqutni, hal ra'aita mithla nafsik, apakah menurut kamu ada ulama yang seperti dirimu di zaman ini? Ada yang tanya seperti itu ke beliau. Faqala qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kalian menganggap suci diri kalian. Fa'alaha alaihi, tapi orang yang bertanya ini terus mendesak. Maka beliau mengatakan, lam ara ahadan jam'a mithli ma jama'tu, ya. Lam ara ahadan jama'a mithla ma jama'tu. Saya belum pernah melihat ada seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sebagaimana yang telah saya kumpulkan. Ini bukan masuk bab sombong atau ujub, tidak. Tapi untuk apa? Menerangkan realita bahwa kitab ini saya kumpulkan hadis-hadis menurut beliau adalah hadis-hadis yang terbaik di masanya, dan masa beliau setelah masa ulama-ulama kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, mereka lebih awal. Nanti di abad 3 munculnya Imam Daraqutni, dan alhamdulillah kitabnya ini masih terjaga sampai saat ini dan dicetak di beberapa percetakan di Mesir, di India, di Pakistan, dan di banyak tempat. Ada yang 6 jilid, 6 jilid. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan hadis Daraqutni. Wa qala fi al-Ghadi Abu Thayyib, Al-Ghadi Abu Thayyib mengatakan, innahu amirul mu'minin fil hadis. Beliau adalah amirul mu'minin, raja di dalam hadis. Nah, ini salah satu julukan tertinggi dalam ilmu hadis, ya. Yang terkenalkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga diberikan julukan Amirul Mukminin fil hadis. Nah. Wa qala Barqani amla ala kitabi al-ilal min hifdhihi. Kata Imam Al-Barqani, beliau mendiktekan kitab ilal dari hafalannya. Nah, ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Ketika menulis kitab, mereka gak nyontek di kitab yang lain, kemudian itu, ya. Kebanyakan dari mereka itu menulis lewat hafalannya. Itu cara pertama. Makanya di mukaddimah selalu mereka katakan katabtu biyadi atau amlaitu min hifzi. Selalu mereka katakan begitu. Ini saya diktekan lewat hafalan saya. Atau cara kedua, beliau menulis dengan sendiri, hafal dari hafalan kemudian mencatat. Cara yang pertama tadi di depan murid-murid, kemudian beliau dikte, nanti murid yang tulis. Jadi ada dua cara. Cara pertama, beliau menulis sendiri lewat hafalannya. Cara kedua, di hadapan murid-muridnya beliau diktekan riwayat-riwayat tersebut, kemudian murid-murid yang mencatat. Nah, ini salah satu riwayat. Juga kitab ya. Kitab Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i, itu riwayat yang kuat bahwa Imam Syafi'i mendiktekan murid-murid yang menulis. Jadilah kitab namanya kitab Al-Um, ditulis oleh Imam Rabi' dan juga Buwaiti. Dan kedua murid Imam Syafi'i ini berasal dari wilayah atau negara Mesir, sehingga bisa dipastikan bahwa kitab Al-Um itu adalah kitab yang ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, sehingga dianggap sebagai kitab qaul jadid. Walaupun di situ ada beberapa qaul qadim. Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i ketika masih berada di Irak. Kemudian beliau migrasi pindah ke Mesir,
ada fatwa-fatwa lama dievaluasi lagi, dikoreksi kembali, maka disebut dengan kaul jadid. Nah, kitab itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i, bahwa ditulis oleh dua murid utamanya, yaitu Rabi' dan Buaiti. Setelah menulis kitab Imam Syafi'i katakan kepada sang murid, terutama Imam Buaiti, wahai muridku, kamu bersabar ya, kamu punya nasib malang nanti ke depan, tapi kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kamu akan dibunuh dan disalib. Itu keluar dari lisan Imam Syafi'i. Ternyata apa yang Imam Syafi'i ucapkan benar. Imam Syafi'i setelah itu meninggal dunia. Jadi antum harus tahu ya, ada riwayat Imam Syafi'i ini banyak orang sumpah untuk cepat mati. Terutama ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ada beberapa oknum fanatik terhadap mazhab tertentu, yang mazhab ini sudah ada terlebih dahulu di Mesir. Ya, saya gak mau sebut nama mazhabnya, penghormatan kepada sahibul mazhab. Tapi antum bisa baca dalam biografi. Imam Syafi'i datang ke Mesir, ternyata Imam Syafi'i punya ilmu ini lautan. Akhirnya yang tadinya mazhab yang lama yang ada di situ, sedikit demi sedikit banyak orang tinggalkan. Mereka semua beralih kepada Imam Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Syafi'i, sampai oknum ulama-ulama yang ada di mazhab tersebut mengatakan ini kalau dibiarkan dia hidup, habis nih Mesir, yang ada hanya Syafi'i semua. Hanya mereka setiap saat mendoakan, kalau boleh dia cepat mati deh, kalau enggak bahaya ini, karena enggak ada lagi figur ulama yang ada di masa itu yang sebanding dengan Imam Syafi'i. Nah, akhirnya tidak lama meninggal dunia waktu itu. Nah, itu ada tercatat dalam riwayat. Setelah meninggal dunia Imam Syafi'i, Imam Buaiti ini sebagaimana yang Imam Syafi'i pernah nyatakan bahwa kamu akan mengalami masalah besar, dan pada puncaknya meninggal dalam keadaan dibunuh dan disalib, dan benar-benar terjadi demikian. Padahal ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i bersama Imam Rabi' Al-Muradi yang mencatat ya, yang membukukan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i yang termuat di dalam kitab Nah, ini pahalanya mengalir kepada mereka. Nah, kitab sampai sekarang masih ada, masih eksis. Nah, ini buah dari keikhlasan mereka, ilmu ini senantiasa terjaga. Mudah-mudahan kita bisa bersama mereka nanti kelak di akhirat, dan bisa berkumpul dengan kaum aulia wa sholihin, para ahli bait Nabi, para ulama, para aulia, para sholihin, dan tentu nanti bisa juga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.